Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Dwi Mulyani dengan NIM O1A1200012 dari kelas A, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo, Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Nomor 1, penjelasan dari istilah-istilah berikut. Yang pertama, glikolisis merupakan reaksi pemecahan molekul glukosa 6 atom C menjadi asam piruvat 3 atom C yang berlangsung secara anaerob dalam sitoplasma dan menghasilkan energi berupa 2 molekul ATP. Selanjutnya yaitu glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Selanjutnya, glikogenesis merupakan proses peningkatan kadar glukosa yang akan memicu enzim-enzim pencernaan mengubah glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Misalnya yaitu asam amino menjadi protein. Nomor 2 yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Nah, proses metabolisme glukosa secara aerob diawali dengan yang namanya tahapan glikolisis. Mana tahapan glikolisis merupakan tahapan yang menguraikan glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Reaksi glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma sel. Selanjutnya, untuk respirasi aerob masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana terjadi penguraian asam piruvat menjadi asetil koenzim A dan terjadi di dalam mitokondria. Berikutnya, tahapan siklus asam sitrat atau siklus Krebs, di mana asetil koenzim A akan masuk dan diuraikan menjadi 2 ATP. 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Tahapan akhir yaitu transport elektron yang terjadi di krista mitokondria, di mana terjadi transport elektron dari satu penerima ke penerima yang lainnya. Dan dari transport elektron ini akan menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Selanjutnya yaitu pada proses metabolisme glukosa secara anaerob. Pada proses ini hanya terjadi 2 proses, yaitu proses glikolisis dan transport elektron. Jadi, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit jika pada metabolisme glukosa secara aerob bisa menghasilkan energi sebanyak 34 ATP. Berbeda pada metabolisme glukosa secara anaerob yang hanya bisa menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Nomor 3 yaitu hubungan atau keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu di situ terdapat siklus Krebs, yang dimana karbohidrat dan lemak bertemu di jalur siklus Krebs. Nah, metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling keterkaitan. Karbohidrat dan lipid bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat maupun lipid. Nomor 4 yaitu energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Alasannya yaitu lemak atau yang biasa disebut asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan lemak merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi.
Berbeda halnya dengan karbohidrat atau glukosa yang banyak mengandung oksigen, namun lebih sedikit hidrogen terikat merupakan senyawa yang lebih teroksidasi. Simpanan energi paling banyak ada pada senyawa karbon yang tereduksi, dan jika ada pembakaran sempurna dapat membebaskan energi yang lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Nah, jumlah elektron yang dibebaskan pada karbohidrat menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada glukosa dapat menghasilkan ATP yaitu 36 ATP, sedangkan pada asam heksanoat yang memiliki jumlah karbon yang sama dengan glukosa yaitu 6 karbon menghasilkan 44 ATP. Akibatnya, jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan jumlah energi yang dihasilkan pada karbohidrat. Yang nomor 5 yaitu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Gangguan atau penyakit pada metabolisme karbohidrat salah satunya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 miligram per desiliter, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter. Diabetes mellitus dikenal sebagai silent killer karena sering tidak disadari oleh penyandangnya dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi. Diabetes mellitus dapat menyerang hampir seluruh sistem tubuh manusia, mulai dari kulit sampai jantung, yang menimbulkan komplikasi. Timbulnya penyakit diabetes disebabkan oleh adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Untuk cara mengatasi diabetes mellitus yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif dan tindakan kuratif. Untuk tindakan preventif yaitu seperti menjalani pengobatan intensif, menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa, serta mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Adapun tindakan kuratif yaitu seperti menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, serta melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.